warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Mahfuzah selaku moderator dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu Aulia Ulfa, Madiana, Muhammad Rizky Fadilah, Latifah Mahfuzah, Desi Mada Putri, Karina Amelia Putri, dan Fadilah Maulina Siregar. Pada saat ini kami akan membahas makalah yang telah kami buat yang berjudul Nilai Demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya. Di sini saya akan memulai presentasi yaitu dengan materi pertama, yaitu pengertian dari demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi diberi rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi secara terminologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Joseph A. Schumpeter, mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hook, berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara bebas dari rakyat biasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Schumpeter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Menurut Henry B. Mayo mengatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Menurut Harris Fox, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah. Menurut C. F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas tersebut. Saya Mardiana akan membacakan tentang sejarah lahir dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad 4 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung atau direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Di Yunani kuno, demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan penduduk yang terdiri dari budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. Kedua gagasan demokrasi Yunani kuno lenyap dari dunia barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan 600 sampai 1400. Walaupun begitu, ada sesuatu yang penting yang menjadi tonggak baru berkenan dengan demokrasi abad pertengahan, yaitu lahirnya Magna Carta. Dari piagam tersebut ada dua prinsip dasar. Pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja.
Ada dua peristiwa penting yang mendorong timbulnya kembali demokrasi yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, yaitu terjadinya Renaissance dan Reformasi. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Dasarnya adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang membatasi dengan ikatan-ikatan. Sedangkan reformasi yang terjadi adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16. Sekianlah penjelasan tentang sejarah lahir dan perkembangan demokrasi dari saya. Baiklah, saya Sesi Marda Putri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mardiana tadi, yaitu dua filsuf besar, yaitu John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis telah menyumbangkan gagasan mengenai pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Sedangkan Montesquieu menjamin hak-hak politik menurut trias politika, yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing harus dipegang organisasi sendiri yang merdeka. Akibat pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan, muncullah kembali ide demokrasi. Antara tahun 1945 sampai 1949, negara Indonesia belum termasuk negara demokrasi. Namun, peran partai politiklah yang sangat berpengaruh. Kemudian, di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1950, demokrasi Indonesia dikenal dengan nama demokrasi liberal. Tahun 1950 hingga 4 Juli 1959. Di dalam demokrasi ini, partai politik masih memegang peran penting dan bahkan menentukan hitam putihnya perpolitikan Indonesia. Pada periode ini, sangat sulit memiliki pemerintahan yang stabil dan berusia panjang karena sering terjadinya konflik antar partai politik yang begitu parah. Demokrasi liberal disebut juga sebagai tatanan politik yang mendekati ultrademokrasi yang menjurus pada anarkisme. Macam-macam demokrasi di dunia. Yang pertama ada demokrasi rakyat, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu rakyat mewakili hal demokrasinya kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, yaitu rakyatlah yang memilih wakilnya, tetapi diawasi oleh rakyat sendiri melalui referendum. Selanjutnya, demokrasi sederhana. Demokrasi sederhana ada 2, yaitu gotong royong dan referendum. Gotong royong dan musyawarah dengan diadakan pembicaraan sampai terjadi kesepakatan. Yang kedua, referendum, yaitu dengan pemungutan suara langsung dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat tertentu. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan jumlah penduduk yang kecil, di mana referendum ini pertama kali dilakukan di Swiss dan Rusia. Selanjutnya yang ketiga adalah demokrasi barat, yaitu dibagi menjadi 2, liberal dan kapitalis. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang dianut oleh Eropa Barat, Amerika Serikat, berdasarkan kebebasan individu. Oleh komunis disebut juga kapitalis karena dalam kemenangan sering dipengaruhi oleh uang untuk menguasai opini publik. Yang kedua, demokrasi kapitalis, yaitu kaum komunis yang membeli televisi, radio, pers, kendaraan bermotor, dan sebagainya untuk menggalang kekuatan dan mempengaruhi opini masyarakat. Baiklah, saya Aulia Ulfa akan membacakan macam-macam demokrasi. Yang keempat, demokrasi timur. Yang A, Rusia.
Manusia dianggap sebagai alat atau mesin yang dapat dibentuk menjadi manusia sempurna ala penguasa dengan jalan paksaan. Yang B. Penguasa. Penguasalah yang berhak membenahi keadaan yang salah. Yang C. Komunis. Komunis menganggap demokrasi merekalah yang paling murni, padahal hanya terdapat satu partai yang lain tidak boleh. Dan yang kelima, demokrasi semu. A. Terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi terdidik karena ada anggapan ada jurang antara penguasa dengan rakyat Indonesia pernah menganut demokrasi ini. B. Tengah. Demokrasi tengah. Fasisme dan Nazisme di Italia dan Jerman masa pemerintahan Mussolini dan Hitler terkenal dengan satu-satunya penguasa rakyat. Akhirnya, artinya kalau penguasa berkata maka rakyat harus ikut. Dan yang keenam, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Terdapat dua sistem pelaksanaannya. Yang pertama, sistem parlementer. Sistem parlementer yaitu yang bercirikan DPR lebih kuat daripada pemerintah. Menteri bertanggung jawab kepada DPR. Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala negara sebagai simbol. Yang B. Sistem presidensial. Demokrasi sistem presidensial, pemisahan kekuasaan yang mempunyai ciri negara dikepalai oleh presiden. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih oleh rakyat melalui badan perwakilan. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Sekianlah macam-macam demokrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai demokrasi dan musyawarah mufakat di Indonesia. Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila. Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Indonesia adalah NKRI, United States of Republic of Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia ialah pemerintahan daerah. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Semua keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Kekuasaan pemerintahan negara. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dalam melakukan tugas kewajibannya. Presiden dibantu oleh satu wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pemerintahan daerah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai badan yang bertanggung jawab tentang keuangan negara yang bersifat bebas dan mandiri. Kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat serta perilaku hakim.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam waktu 50 tahun. Periode 1945 sampai 1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal. Periode 1949 sampai 1950 dengan Konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. Periode 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. Periode 1959 sampai 1965 dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin dalam kurung cenderung otoriter. Periode 1966 sampai 1998 dengan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila dalam kurung cenderung otoriter. Periode 1998 sampai dengan sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku demokrasi Pancasila, cenderung ada perubahan menuju demokratisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.